Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa bertemu berkumpul tentunya dalam keadaan yang berbahagia, kita di dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat yang luar biasa dengan menuju Pilkada Kota Medan yang akan kita hadapi nanti pada tanggal 27 November 2024. Salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertemuan malam ini. Tentu kami berbangga hati bisa dikelilingi orang-orang yang penuh semangat, yaitu di sini ada Progib, yaitu Progarda Indonesia Bersatu, yang dahulunya juga adalah relawan Prabowo Gibran di masa pencalonan presiden di masa yang lalu. Nah, kita sudah selesai pilpres kita. Pilpres kita sudah selesai. Artinya kita sudah punya presiden yang terpilih yang baru, Pak Prabowo Subianto. Kita sekarang menuju Pilkada Kota Medan, yang dimana pemilihan kepala daerah Kota Medan ini adalah yang nantinya pucuk pimpinan yang akan punya kebijakan secara langsung untuk diterima oleh masyarakat Kota Medan. Ini artinya butuh sekali partisipasi yang besar, di mana kita mengetahui yang namanya pilkada dari masa ke masa agak cukup rendah partisipasinya. Ini ingin kita dorong supaya lebih baik nanti ke depan, agar memang benar-benar aspirasi tersebut bisa dirasakan oleh si yang dipilih nantinya, dan juga masyarakat benar-benar ikut serta dalam pemilu kali ini, yang artinya kita benar-benar berkolaborasi antara seluruh stakeholder yang punya kepentingan yang hidup di kota ini. Nah, tentunya kami, Riko dan Zaki, berkomitmen untuk membangun Kota Medan jauh lebih baik ke depannya. Apa yang sudah baik dilaksanakan selama kepemerintahan sebelum-sebelumnya, itulah hal yang paling maksimal yang sudah dilakukan oleh pemimpin yang berlalu. Nah, kami berkomitmen untuk membuat ini jauh lebih baik lagi. Kita menyempurnakan apa yang sudah terbangun. Nah, ini konsep berpikir kami adalah bagaimana kita juga akan mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Medan. Membangun ini tidak bisa sendiri. Kepala, otak, badan ini cuma satu. Kami butuh seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membangun kota ini. Ini kota milik kita semuanya. Ini kota bukan hanya milik satu pribadi tertentu atau memakai egosentris tertentu. Tidak, ini kita bersama-sama. Kita kota yang heterogen, punya suku budaya semua yang ada di sini, punya permasalahan masing-masing, punya aspirasi masing-masing, dan juga ada agama yang ada di sini, semuanya ada dan punya kebutuhan masing-masing. Dan di sini kita akan berbicara bagaimana merangkul seluruh pihak ini untuk memperjuangkan kebutuhan mereka. Dan terutama kebutuhan ini, kalau kita bicara secara global, tentunya kita akan berbicara tentang permasalahan kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Di mana kesehatan kita harus mengutamakan ke depannya tentang pelayanan. Agar apa? Agar orang benar-benar nyaman. Yang sudah mendapatkan bantuan kesehatan, dia harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah nanti ke depannya. Artinya apa? Kita harus menjadi keluarga besar. Orang yang datang ke fasilitas kesehatan harus diperlakukan layaknya keluarga. Benar-benar kita melayani dari hati. Dan ini harus punya konsep kebersamaan yang sama. Kenapa? Karena bagaimanapun kita akan meminta mereka, para tenaga kesehatan, untuk bekerja sekeras mungkin dengan cara melayani. Nah, di sini kita harus juga memperhatikan kehidupan mereka juga, si perawat-perawat ini. Artinya harus ada timbal balik yang harus dilakukan. Nah, tentunya dengan sudah adanya fasilitas kesehatan yang baik dan juga pelayanan yang baik, Bang Zaki ini juga berkomitmen untuk memperbaiki kesehatan, di mana saya akan berbicara secara keseluruhan. Bang Zaki mungkin akan banyak fokus tentang kesehatan. Kenapa? Dia akan berkantor di Rumah Sakit Pirnadi. Dia tidak akan berkantor di kantor wali kota, jadi dia akan berfokus di Pirnadi untuk bagaimana merevitalisasi Pirnadi nanti ke depannya. Salah satu itu artinya kita akan bicara kesehatan Kota Medan ini, kita akan membuat jangkar yang baik sehingga orang berbondong-bondong datang ke Kota Medan untuk berobat kalau misalnya dia punya sakit ya. Bukan untuk pergi ke luar negeri,
Kita akan mengembalikan orang yang sekitar Sumatera ini datangnya ke Medan. Agar apa? Tidak terbuang finansial kita untuk lari ke luar negeri nanti. Nah, ini kita akan kembalikan kemari. Nah, ini salah satu konsep bagaimana kesehatan ini dibuat. Dokter-dokter kita akan kita kembalikan kepercayaannya. Kalau memang ada hal-hal yang berhasil dari dokter tersebut, nah ini harus kita promosikan benar-benar. Jangan sampai nanti kejadian satu malpraktek ataupun satu kesalahan diagnosa ini menyebar semuanya. Ini kan kotanya besar tapi perkawanannya sangat saling mengenal. Nah, ini harus hati-hati agar tidak terjadi lagi ketidakpercayaan publik kepada dokter-dokter kita. Kita kasihkan semangat yang baik pada dokter-dokter kita supaya dokter kita akan punya prestasi yang baik dan orang mau berobat ke kita. Masalah pendidikan kita, masalah kualitas pendidikannya kita harus tingkatkan juga. Yang dimana sekarang kita paham ada modernisme yang hadir di sini, di mana anak-anak sekolah mungkin udah sering pakai gadget. Nah, di sini guru-guru udah mulai mengajar, baru dikasih satu materi, ternyata dia cek di materi dia di dalam handphone, dia bilang materinya salah, Bu. Saya mau udah tahu, kami lihat di Google. Artinya apa nanti begitu ini terjadi, ketidakpercayaan murid kepada guru akan terjadi, akhirnya apa? Lalai di dalam kualitas pendidikan kita nanti di depan. Sayang sekali kita mau menciptakan generasi emas di 2045, yaitu di mana usia produktif 18 sampai 65 itu akan menjadi bonus demografinya. Tapi kalau nggak kita siapkan dari sekarang, akan terjadi overload masyarakat yang malah tidak berkualitas. Nah, ini harus hati-hati dari sekarang, kita harus persiapkan tentang masalah pendidikan kita. Nah, di mana seluruh masyarakat Kota Medan harus bisa bersekolah. Itu wajib. Itu bisa bersekolah. Dan juga kuantitas sekolah kita harus kita cek benar, di mana daerah-daerah tertentu ada yang masih menjadi laporan di mana anak-anak tidak bisa bersekolah. Nah, ini harus menjadi perhatian kami. Lalu selanjutnya tentang masalah lapangan pekerjaan. Ini pasti tentu sangat menjadi perhatian kita secara khusus, di mana kita harus memberikan ruang yang baik di antara pemberi pekerja dan juga calon pemberi pekerjanya, yaitu pabrik-pabrik ataupun perusahaan, di mana kita akan memberikan kecocokan, di mana spek yang dari calon pemberi pekerja ini akan kita matchkan dengan calon pekerjanya, agar apabila masih belum match, kita akan berikan bantuan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja ini. Ini salah satu yang akan kita lakukan, apakah itu vokasi ataupun sertifikasi. Kita akan tambahkan supaya nantinya kita minta kepada pemberi pekerja, ayo bantu masyarakat Kota Medan, kamu terima beliau-beliau ini. Nah, ini salah satu yang kita lakukan nanti ke depan. Dan juga kita akan dorong juga industri-industri kecil itu terbangun apabila orang belum punya pekerjaan. Industri kecil itu akan bisa terbangun, misalnya produk sepatu, baju, dan lain sebagainya. Satu pabrik kecil bisa bisa mengambil 5-10 pekerja. Setidaknya 5 saja bisa kita dorong. Kalau kita multiplikasi industri kecil tersebut, mungkin bisa 5, 10, 50, bahkan 100 lowongan pekerjaan yang bisa ditemukan. Lalu kita akan dorong nanti tempat lowongan pekerjaan itu akan kita tempatkan di kelurahan-kelurahan. Jadi kelurahan akan mendata di mana ada tempat-tempat yang mempunyai lowongan pekerjaan dan didata oleh kelurahan, ditempatkan di kelurahan-kelurahan kita. Jadi orang tinggal datang ke kelurahan untuk ngecek apa lowongan pekerjaan yang ada di daerah kelurahan mereka. Jadi bisa tersinkron semuanya, apa yang ada di kelurahan kita, dan juga masyarakat yang belum bekerja bisa terdata dengan baik. Nah, ini salah satu solusi. Nah, kedepannya juga ada industri kecil yang selesai juga permasalahannya. Kita dorong juga UMKM. Nah, ini UMKM juga salah satu ini dunia usaha plus bisa menambah income dari pendapatan yang gaji yang dia terima pada umumnya. Apakah itu UMR atau apapun. Kalau misalnya kita hitung-hitung pelaku UMKM ini, kalau kita dorong di satu keluarga saja, apakah memungkinkan seorang tukang bakso atau tukang es teler bisa mendapatkan income bersih 100 sampai 200 ribu satu hari? Bisa. Saya rasa bisa. Nah, karena saya baru tanya pemain baru untuk tukang bakso saja dia bisa dapat 500 ribu satu hari. Saya meminimalkan saja 200 ribu aja satu hari. Kalikan 30, 6 juta dia dapat. Nah, kalau misalnya kita dorong keluarga-keluarga ini juga bisa berusaha, nah ini bisa menambah income mereka. Karena apa? Apakah cukup kalau misalnya kita tanya mendapat gaji harian yang biasa?
saya rasa agak cukup berat, di mana ada cicilan mobilnya, atau nggak usah mobil, cicilan kereta, ada cicilan rumahnya, ada cicilan yang lainnya, ada kebutuhan sekolah anaknya, ada kebutuhan makan. Saya rasa belum mencukupi. Nah, kita harus menambahkan mungkin dari dunia usaha, setidaknya kita menambah ada beberapa yang bisa memodifikasi kehidupan keluarganya dengan menambah income-nya itu. Dan juga yang terakhir tentunya permasalahan tentang keamanan itu harus partisipasi kita semuanya untuk menyelesaikan hal-hal ini. Mulai dari tingkat lingkungan, pendataan siapa orang-orangnya, siapa orang tokoh masyarakat yang bisa menyelesaikan permasalahan, siapa caperingnya, kolaboratif semuanya. Selanjutnya, permasalahan infrastruktur yang sudah terbangun harus kita lanjutkan dan diselesaikan dengan baik, karena kebutuhannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dan juga ke depan pembangunan infrastruktur akan berbasis humanisme. Artinya apa? Kita akan berbicara tentang pembangunan ruang-ruang lansia, ruang-ruang anak, ruang-ruang kebutuhan ruang terbuka hijau, dan juga pembangunan infrastruktur tersebut akan berbicara secara humanis. Yaitu apa? Kita akan membuat infrastruktur nanti ataupun revitalisasi dengan mengikut sertakan stakeholder yang ada di daerah tersebut atau pemilik tempatnya. Diikut sertakan agar ada interaksi antar dua pihak, pemerintah kota dan juga stakeholder. Jadi bekerja sama bersama-sama membangun ini. Ini yang akan kita lakukan, yang termasuk untuk menutup ini semua. Salah satunya adalah kita akan mempunyai medan satu data, yaitu kita akan mendata setiap keluarga, si bapak kerjanya apa, berapa income-nya, si istri kerja apa, berapa income-nya, berapa anaknya sekolah di mana, apa talentanya, semuanya akan kita data, sehingga kita akan memberikan bantuan itu tepat sasaran pada yang membutuhkan. Luar biasa. Itu tadi kami bahas. Jadi benar-benar kita akan memberikan bantuan kepada yang sangat membutuhkan. Jangan sampai terjadi lagi kita memberikan bantuan malah yang orang yang berada. Jadi datanya benar-benar kita tangkap dan semuanya itu kita akan masuk ke dalam comment center kita semuanya. Mungkin saya rasa itu buah-buah pikiran saya yang kurang lebih. Terima kasih Pak Hariko. Ini mudah-mudahan bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rekan-rekan Duan, visi misi yang telah disampaikan Pak Riko hampir sama dengan